سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustaz. Nah Ustaz dan juga pemirsa sudah hadir juga bersama dengan kita Ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman Agardewa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Cantik sekali. Bagaimana kabarnya Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Perjalanan tadi lancar Bu ya. Cerah, cuaca juga cerah seperti Ibu hari ini. Terima kasih Ibu sudah hadir. Saya Ibu dan juga Ustaz, kita akan mulai. Namun sebelumnya Ustaz akan menyampaikan tausiah terlebih dahulu. Ya. Itu kami berikan. Oke, makasih Mbak Julia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada dan ibu-ibu majelis taklim yang berada di studio dari Masjid Ar-Rahman Agardewa. Semoga kita senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah cara mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah Allah yang langsung diperintahkan itu kepada seluruh hamba Allah. Adalah salah satu perintahnya itu bagaimana kita wajib untuknya mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, dan mencintai apa yang Allah perintahkan. Allah berfirman dalam Quran surah Taubah itu, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada hamba, kalau orang tuamu, kalau anakmu, kalau saudaramu, dan seluruh pasangan hartamu, tempat tinggal yang kau cintai, perdagangan yang kau cintai, ahabba ilakum minallah wa rasulih, itu lebih kau cintai daripada Allah dan Rasul. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka kata Allah, tunggulah Allah akan memberikan keputusannya kepada kita. Artinya ada peringatan dari Allah ketika kita tidak mencintai Allah dan Rasul. Ketika kita tidak cinta pada Allah dan Rasul, kita lebih cinta kepada orang tua, anak, dunia, maka ada peringatan keras dari Allah. Artinya Allah marah ketika kita tidak mencintai Allah dan Nabi. Maka ini jadi dalil bahwa mencintai Nabi itu adalah perintah Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara mencintai Nabi? Jadi, bagaimana cara kita mencintai Nabi? Karena tadi perintah mencintai Nabi adalah perintah Allah. Bahkan dijamin oleh Nabi, man ahabbani kana man jannah. Siapa yang cinta denganku, kata Nabi, siapa yang mencintaiku, Nabi pastikan masuk surga bersama. Bayangkan itu Mbak Julia, bayangkan sendiri. Jadi ada jaminan masuk surga, surganya bersama Nabi, syaratnya mencintai Nabi. Maka bagaimana cara mencintai Nabi? Pertanyaan pertama, Allah ajarkan itu langsung. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW? Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hamba, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintahkan kepada kita, kalau kita ngaku cinta kepada Allah, Allah perintahkan ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalau kita ikuti Nabi, ada janji Allah, Allah akan cinta kepada. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah akan ampuni dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalil yang menunjukkan bahwa bagaimana cara mencintai Nabi itu. Allah ajarkan langsung. Pertama kata Allah, ikuti Nabi. Maka cara mencintai Nabi, yuk kita ikuti. Apa yang kita ikuti? Semuanya. Ini jadi dalil kita itu wajib mengikuti Nabi. Karena tadi perintah mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW adalah perintah
perintah Allah. Maka setiap perintah menjadi wajib. Bahkan Nabi itu sudah dijadikan oleh Allah memang contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam Quran surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Ahzab, Allah sebutkan di ayat 21. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu suri tauladan yang memang dijadikan untuk kita contoh. Maka ada ungkapan nih Mbak Julia yang ini nampaknya benar tapi sesat. Apa ungkapan itu? Mana bisa kita mencontoh Nabi? Ya kan ada ungkapan, mana bisa kita contoh Nabi? Bedalah kita dengan Nabi. Ini ungkapan nampak benar tapi sesat. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan mana bisa kita mencontoh Nabi, tapi di sisi lain Allah tadi perintahkan kita untuk mencontoh Nabi, mengikuti Nabi. Maka tidak mungkin ada perintah Allah yang kita tidak bisa mengerjakan. Karena tidak mungkin Allah memberikan kita perintah, tidak mungkin Allah memberikan kita beban, kecuali kita pasti sanggup mengerjakan. Ada janji Allah itu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah beri kepada kita beban kecuali kita sanggup. Maka ketika hari ini Allah perintahkan kita ngikuti Nabi, berarti secara otomatis bisa kita ngikuti Nabi. Sebagaimana Allah perintahkan kita sholat, berarti bisa kita sholat. Kita disuruh Allah puasa, kita disuruh haji, kita disuruh zakat. Itu ada perintah Allah, berarti kita sanggup mengerjakan. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang yang disuruh sholat kok nggak mau sholat? Bukan berarti dia tidak mampu sholat, dia tidak mau sholat. Ketika Allah suruh puasa, kenapa ada yang tidak puasa? Bukan berarti dia tidak sanggup puasa, dia yang tidak mau puasa. Begitu juga ketika Allah memerintahkan kita untuk mencontoh Nabi, bukan berarti kita tidak bisa mengikuti Nabi. Bisa kita contoh. Cuman, kenapa hari ini ada yang tidak bisa mengikuti Nabi, tidak mencontoh Nabi? Bukan dia tidak mampu, tapi dia tidak mau. Maka inilah ungkapan yang harusnya jangan sampai kita anggap iya mana bisa kita contoh Nabi. Pasti bisa. Kenapa? Ada perintah Allah. Maka tadi bagaimana cara mencintai Nabi? Allah ajarkan langsung, yuk ikuti Nabi. Apa yang kita ikut? Semuanya. Karena memang tadi Nabi sudah didesain oleh Allah untuk jadikan contoh. Contoh dalam rumah tangga. Nabi itu bersabda dalam satu hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik buat keluarganya. Dan aku, kata Nabi, yang terbaik buat keluarga. Maka bagaimana Nabi itu disebut sebaik-baiknya, kamu yang terbaik dalam rumah tangga. Aku yang terbaik buat rumah tangga. Maka ketika kita ingin tahu kebaikan seseorang, tanya isi rumahnya. Maka tahu kita seorang laki-laki itu baik, tanya istrinya. Seorang ayah itu baik, tanya anaknya. Karena orang baik itu ketika keluarganya mengakui dia baik. Karena banyak orang di luar baik, tetapi di dalam rumahnya istrinya menganggap suaminya jahat, anaknya menganggap ayahnya jahat. Maka ukuran kebaikan itu diawali dari rumah tangga. Maka ada hadis yang sering kita dengarkan, ibu, baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Begitu Mbak Julia. Ya. Ya. Ya Habibi, ya Syafi'i, ya Rasulullah, Yumi wa Abi, Fadaitika syairi, Salatu wassalam alaika ya Nabi, Habibi ya Muhammad, Ataita bisalami wa huda Muhammad, Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad, Habibi ya Muhammad, Ataita bisalami wa huda Muhammad, Habibi ya
oleh Bang Bagus dan juga teman. Terima kasih. Dan pemirsa, kita masih bersama dengan Ustaz Hikmat Nasution dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman Pagadewa Kota Bengkulu. Ustaz, silakan mungkin mulai dilanjutkan. Ya, baik. Pemirsa TVRI Bengkulu dan ibu-ibu Majelis Taklim yang dimuliakan Allah, bagaimana cara mencintai Nabi? Tadi pertama ada perintah Allah langsung, ikuti Nabi. Maka bohong kalau kita hari ini mengakui cinta Nabi, tapi kita tidak mengikuti Nabi. Karena itu fitrah itu, Mbak. Jadi itu hukum alam. Kita lihat anak kita. Mungkin anak kita ketika dia ngefans kepada seseorang, dia lagi senang dengan apa tontonan Ipin Upin contoh, maka dia akan ikuti bagaimana gaya Ipin Upin. Bahkan makanan kesukaannya ayam goreng Ipin Upin dia makan, bajunya baju Ipin Upin, celananya, sandalnya, semua dia ikuti gaya Ipin Upin. Sampai gaya bicaranya pun dia ikuti. Kenapa? Itu hukum alam. Ketika kita cinta kepada si A, kita akan ikuti gaya si A. Begitu juga ketika kita cinta kepada Nabi, maka hukum alamnya kita pasti contoh Nabi. Dan memang itu perintah Allah. Maka apa yang kita ikuti semuanya, bukan hanya perkara ibadah, semua dalam rumah tangga Nabi. Ada kisah Anas bin Malik yang 10 tahun sahabat Nabi ini membantu Nabi di sini. Kata Anas, aku tidak pernah mendengar Nabi berbicara selama 10 tahun dengan nada keras, baik kepada istrinya, baik kepada aku, kata Anas bin Malik. Bayangkan 10 tahun Anas bin Malik. Di satu ketika Nabi datang ke rumah sakit Sri Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bertanya, ada yang bisa dimakan? Kata Aisyah, ya Rasul, tidak ada yang bisa dimakan. Bayangkan ibu, dapur Nabi tidak ngebul, enggak berasap. Kata Aisyah, tidak ada yang bisa dimakan ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu hari ini aku puasa. Bayangkan, ketika tidak ada yang bisa dimakan, Nabi tidak marah, tapi malah justru kalau begitu kata Nabi, hari ini aku puasa. Artinya istrinya tidak tersinggung, tapi itulah cara Nabi bagaimana memuliakan istrinya. Bahkan sebaliknya ketika Nabi sedang puasa sunnah, Aisyah sang istri pun memberi kabar, tadi dapat hadiah roti gandum dari tetangga. Maka kata Nabi, bawa sini, jauh kita makan bersama. Ketika makan Nabi katakan, aku sebenarnya tadi sedang puasa sunnah. Artinya ingin Nabi memuliakan istrinya. Bayangkan itu bagaimana pintarnya Nabi memuliakan istri. Maka Aisyah sering cerita, Nabi itu kadang lebih sering dia mencuci terompah sandalnya, mencuci jubahnya, mencuci bajunya, menambal itu jubahnya sendiri. Itu Nabi. Tetapi ketika Aisyah tahu, Aisyah yang akan mengambilnya, Aisyah yang akan menangani. Nah, inilah bagaimana rumah tangga Nabi. Jangan kita pikirkan rumah Nabi besar, tidak. Sekecil-kecil rumah kita hari ini, itu tidak lebih kecil dari rumah Nabi. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang cerita. Pernah satu ketika Nabi sholat malam, kata Aisyah, kakiku, kata Aisyah, berada antara kiblat dan sujudnya Nabi. Bayangkan itu. Sehingga Nabi ketika akan sujud, Nabi harus menggeser kaki Aisyah baru bisa Nabi sujud untuk sholat malam. Ya Allah, betapa kecilnya rumah Nabi. Tapi keluar dari mulut Nabi, rumahku adalah surga. Maka kebahagiaan itu sesungguhnya diawali dari rumah tangga, bukan dari materi. Betul, kita butuh materi. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu diawali dari bagaimana memahami hak dan kewajiban suami istri, ketika suami mampu memuliakan istrinya, ketika istri mampu taat kepada suaminya. Ini yang kita contoh pertama dalam rumah tangga Nabi. Yang kedua, apa yang kita contoh? Ibadah Nabi tentunya. Kita ambil contoh sholat Nabi. Ada hadis itu, kata Nabi, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ini perintah Nabi. Tapi hari ini kita tidak bisa melihat Nabi. Maka bagaimana sholat Nabi? Ya kita lihat dari hadis. Maka Nabi itu senantiasa jaga sholat. Sholat wajibnya itu setidaknya ada 3 sifatnya. 1, awal waktu Nabi sholat. 2, berjamaah Nabi sholat. 3, di masjid. Ya, 3 sifat ini yang selalu Nabi jaga dalam sholat wajib Nabi. 1, awal waktu. Ketika sahabat bertanya, ya Rasul, ayu amalin ahabbillah, Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi katakan apa? As-sholatu li waqtiha, sholat di awal waktu. Atau dalam riwayat as-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Bagaimana mau mendapatkan cintanya Allah kalau sholat masih kita undur-undur waktu? Sementara tadi amal yang paling Allah cinta adalah sholat di awal waktu. Maka Nabi senantiasa menjaga sholat wajibnya awal waktu. Maka bohong kalau kita mencinta Nabi tapi sholatnya tidak mencontoh Nabi. Yang kedua, Nabi senantiasa jaga sholatnya berjamaah. Apalagi yang laki-laki.
Berjamaah di mana? Yang ketiga di masjid. Sehingga ada satu riwayat menyebutkan la salata li jalil masjid ila fil masjid. Tidak sempurna, kurang sempurna sholatnya tetangga masjid ketika dia tidak di masjid. Ada kisah itu Mbak Julia, yang kisah ini menjadi inspirasi kita, terutama laki-laki. Jadi ibu ingatkan kepada bapak. Dari Abu Hurairah, atan Nabiya sallallahu rajulun a'ma. Kata Abu Hurairah, datang seorang laki-laki buta. Seorang laki-laki buta, laki-laki ini sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dia datang kepada Nabi, minta keringanan karena dia buta. Ya Rasul, aku ini kan buta, tidak ada yang menuntunku dari rumah ke masjid. Bolehkah Rasul aku sholatnya di rumah? Ketika itu Nabi menjawab spontan, boleh. Karena Nabi kasihan. Tetapi ketika Abdullah bin Maktum berbalik badan, Nabi panggil sini. Apakah kau dengar azan? Kata Nabi. Al-sami'tan nida, apakah kau dengar azan? Aku dengar ya Rasul. Kata Nabi, fal'an fa'ajibu. Kalau begitu kau jawab azan itu ke masjid. Bayangkan, seorang laki-laki buta yang disebut tadi dia tidak ada yang menuntun dari rumah ke masjid. Masih Nabi perintahkan untuk sholatnya di masjid. Karena Nabi memang mencontohkan sholat wajibnya di masjid. Maka sebaik-baik sholat wajib itu ada di masjid. Sebaik-baik sholat sunnah itulah yang di rumah. Maka berarti pelajarannya, ketika yang buta di zaman Nabi pun masih disuruh Nabi ke masjid, apalagi kita hari ini tidak buta. Seandainya Nabi masih hidup, kalau boleh kita berandai-andai mungkin ya. Seandainya hari Nabi masih hidup. Terus kita yang nggak buta, kita sehat, tapi sholat di rumah. Kira-kira Nabi marah tidak ini kepada kita, terutama kepada laki-laki. Kita bisa mungkin marah, sehingga ada riwayat sampai Nabi perintahkan sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Untuk membakar rumah kalau ada laki-laki yang balik tidak mau sholat ke masjid. Tetapi memang dalam riwayat tidak ada rumah yang pernah dibakar Nabi. Artinya begitu tegasnya Nabi perhatian terhadap khusus ini sholat. Begitu ya belajar. Luar biasa. Iya. Luar biasa sekali Ustaz ya. Terima kasih namun kita jeda dulu ya Ustaz, nanti akan kita lanjutkan. Kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Qaul. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Qaul. Dan saat ini kita masih bersama dengan Ustaz Ikhwan Nasution dan juga ibu dari Majelis Taklim Al-Rahman Pagar Dewa. Dan pemirsa di rumah hari ini kita dengan tema cara mencintai Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian cara mencintai Nabi itu bukan hanya kita mengikutinya, tapi juga yang kedua dengan banyak menyebut namanya, dengan cara bersolat. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, kata Allah, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Dan Allah perintahkan, hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini jadi dalil yang kedua, bagaimana cara mencintai Nabi, banyak menyebut namanya dengan salawat. Maka ada sebuah nasihat itu, man ahabba syai'an aktsara min zikri. Siapa yang mencintai seseorang, mencintai sesuatu, dia pasti akan banyak menyebut nama orang yang dia cinta. Sama kayak ibu-ibu dulu kan, ketika masih kasmaran sama bapak dulu kan, kita sering pasti menyebut nama orang kita cinta. Bukan hanya kita sebut, bahkan kita tulis dulu kan ya, Mbak Julia ini dulu kan, ditulis namanya, tulis nama pasangan yang dia cinta, terus ditingkari lope gitu ya. Itu hukum alam. Jadi ketika kita cinta kepada seseorang, maka otomatis kita akan banyak menyebut nama orang yang kita cinta. Itu hukum alam. Begitu juga bagaimana cinta kepada Nabi dengan banyak menyebut namanya, dengan sholawat. Bahkan sholat tadi adalah perintah Allah langsung. Maka sholawat itu ibadah. Kenapa? Karena Allah langsung yang perintahkan. Bahkan dengan sholawat itu disebut aulannas biyaumal qiyamah aktarum alaihi salatan. Manusia yang paling utama nanti setelah kiamat. Siapa? Yang ternyata disebut Nabi yang paling banyak bersholawat kepada aku. Ini diantara bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW. Begitu Mbak Julia. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi itu ya Bu ya, cara mencintai Nabi Muhammad SAW dengan bagaimana dia berumah tangga, ibadahnya, kemudian juga dengan berselawat. Seperti tadi yang dinyanyikan oleh Bagus Edwin ya, sambil nyanyi, sambil selawat, dapat pahala. Itu ya tadi ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan ibu-ibu, Ustaz, kita ada kesempatan bertanya ya Ustaz ya. Nah ibu-ibu, bagi yang mau bertanya silakan, boleh. Oke, silakan diri lebih dahulu.
Gak apa-apa, langsung aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Farida dari Majelis Taklim Agama Pagaden. Ini saya mau tanya salah satu cara tadi mencintai Rasulullah, nah ibadahnya yang tepat waktu, terutama sholat. Gitu. Jadi kebetulan saya ini guru tadi. Jadi sekarang kita ini kan full day school. Nah kebetulan kalau jam terakhir itu azan itu kita masih di kelas. Tapi sedikit lagi berakhir. Jadi memang nggak bisa, itu gimana tuh antisipasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Ya, seperti dilema ya, tetapi ya tidak dilema sesungguhnya. Apalagi ketika sholatnya itu di sekolah. Jadi misalnya azan, boleh azannya tepat waktu, cuman qomatnya diundurkan sampai jam pelajarannya habis. Sehingga jam pelajaran habis, anak-anak berangkat ke musola, sehingga baru di situ ditegakkan qomat. Jadi tetap sholatnya di awal waktu. Dan kita lihat juga banyak pondok seperti itu, di pondok pesantren itu, tapi tetap azannya awal waktu, kemudian memundurkan waktu qomat. Apa hikmahnya? Hikmahnya banyak. Satu, memberi kesempatan mereka yang tadi masih di kelas untuk bersiap-siap. Yang kedua, memberi kesempatan biar bisa sholat sunnah banyak. Yang ketiga, semakin jarak antara azan dengan qomat itu lama, semakin banyak kesempatan berdoa yang mustajab. Karena salah satu yang dijamin Nabi, doa yang tidak ditolak itu antara azan dan qomat. Maka kita juga lihat Masjidil Haram, kita lihat juga Masjid Nabawi. Jarak antara azan dengan qomatnya kan itu hampir setengah jam, 20 menit kan lama. Jadi solusinya ya seperti itu, dia tetap azannya awal waktu, cuman mengundurkan qomat. Jadi silakan belajar. Sehingga selesai belajar karena tanggung tadi, maka selesaikan pembelajaran, kemudian selesai belajar, kemudian ke musola, baru qomat, dapat sholatnya awal waktu. Begitu. Bagaimana Ibu? Terima kasih Ustaz. Kebetulan ini jamnya jam terakhir itu sholat asar. Dia langsung pulang nih tadi. Nah itu dilemanya di situ sebenarnya bagi teman-teman yang agak jauh. Kalau saya kebetulan saya dekat. Terima kasih Pak. Ya, di satu sisi kita harus taat kepada aturan ya. Ya, kalau kita jadi gurunya, ya karena misal kita pelajarannya pas nih, pelajaran agama, ya tidak mengapa ketika jam pelajaran itu kita ajak sholat. Bukankah sholat itu bagian dari pembelajaran, membuat mendidik, menjadikan karakter anak itu taat tepat waktu, disiplin, ditaat kita kepada perintah. Itu lebih baik, walaupun tidak salah ketika dia juga tetap melanjutkan pelajarannya. Nah, tapi di satu sisi di situ kita tetapkan, tanamkan kepada anak-anak, ini sebenarnya sholatnya awal waktu. Akan tetapi ini juga kita terikat dengan aturan, kita terikat dengan sulung, maka sehabis nanti belajar silakan pulang ke rumah, langsung sholat awal waktu. Begitu mungkin solusinya ini. Terima kasih Ustaz, Ibu Nastia dan juga Ibu sudah bertanya. Karena ini memang sering terjadi ya Bu ya, karena sekolah kan setiap hari Senin dan Jumat kan. Iya. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Bagi Ibu yang lain yang mau bertanya boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Rosmaini dari pengajian Masjid Ar-Rahman. Tadi Pak Ustadz mencontohkan keluarga Rasulullah. Terima kasih Ibu Rusmini sudah bertanya. Bagaimana Ustaz ini? Kalau suaminya fokus ibadah, Pak, namun istri yang mencari nafkah. Bagaimana? Ya, ibadah itu ada ibadah yang mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Jadi ibadah itu ada dua jenis ini. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang terdiri dari rukun, seperti sholat, puasa, kita zakat, haji, itu ibadah mahdoh. Tapi ada juga ibadah yang disebut ibadah ghairu mahdoh yang tak ada rukunnya, seperti mencari nafkah. Jadi mencari nafkah itu sesungguhnya ibadah.
Jadi ibadah itu bukan hanya duduk kita di masjid, bukan hanya zikir kita, bukan hanya dalam kondisi berwudu, tapi ada ibadah yang ghairu mahdhuf, bahkan lebih banyak. Kita datang ke majelis ilmu, kita mencari nafkah, kita mengasuh anak, mendidik anak, itu semua adalah bagian dari ibadah. Maka ketika tadi ada kasus ketika suaminya mungkin dia lebih mementingkan ibadahnya, mungkin ibadah ini mungkin dia fokus di masjid, mungkin dia ini. Ya di satu sisi tidak salah, itu benar. Tapi ada ibadah yang juga dia tidak boleh ditinggalkan. Karena hukumnya wajib apa? Menafkahi istri dan anak. Ini menafkahi ini istri dan anak ada kewajiban dari suami. Maka salah ketika dia lebih ini kan sama-sama wajib. Dia ibadah kepada Allah itu sholat ini wajib. Menafkahi istri juga wajib. Maka mana yang harus kita lakukan? Ya sholat dulu, baru menafkahi istri. Tetapi ketika ada yang ibadah ini tidak wajib, ini sunnah. Sementara menafkahi istri wajib, di sini yang salah. Kenapa? Karena tidak bisa sunnah mengalahkan yang wajib. Begitu. Akan tetapi boleh aja kita fokus ibadah selama nafkah mungkin sudah dicukupkan untuk istri kepada anak. Ini nafkah untuk makan selama 1 bulan. Aku akan ibadah selama 1 bulan. Di sini tidak salah. Tetapi akan jadi salah ketika dia meninggalkan istri dan anak tapi tidak nafkah. Di sini salah. Karena menafkahi anak istri kewajiban dan ini adalah ibadah juga. Jadi jangan menganggap ibadah itu di masjid aja, tapi di luar masjid pun banyak ibadah. Begitu. Jadi kurang tepat, kita tidak katakan salah. Kurang tepat ketika kita mengabaikan kewajiban mencari nafkah. Ini adalah suami, bukan istri. Istri tidak punya kewajiban menafkahi, tapi istri dinafkahi. Maka yang punya kewajiban adalah suami. Kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan cara baik. Baik dalam memberi nafkah, baik dalam jasmani rohani, itu adalah kewajiban suami. Begitu Ibu. Jadi sebuah kurang tepat kekeliruan ketika tadi istri dan anak diabaikan demi menghidupkan satu amalan yang bukan wajib. Ibadahnya itu bukan wajib. Karena ibadah wajib itu sholat. Tetapi kan setelah sholat ada kewajiban. Kan kata Allah, "Fa'idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh." Ketika kau sudah selesai sholat, bersebaranlah di muka bumi. Jadi ketika kau sudah selesai sholat, kata Allah, bersebaran di muka bumi. Apa usah cari rezeki? Nafkahi istri, nafkahi anak. Jadi sholat dulu baru mencari rezeki. Jangan sampai dia sholat tapi kewajiban menafkahi dia tinggalkan. Begitu Ibu. Terima kasih Ustaz. Iya. Terima kasih sudah bertanya. Kita akan melanjutkan sesi tanya jawab, namun setelah kita kembali berikut ya Bu, ya. Iya. Pemirsa dan para penonton tetap bersama kami dalam perjumpaan kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Solbu dengan tema kita hari ini cara mencintai Nabi Muhammad SAW. Sudah bersama dan masih bersama dengan kita Ustaz Ikhwan Nasution dan juga ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman Pagadewa. Ibu dan juga Ustaz, kita lanjutkan nih sesi tanya jawabnya. Bagi ibu yang mau bertanya boleh silakan. Silakan. Oke, Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Nama saya Hartiana dari Majelis Taklim Ar-Rahman Pagadewa. Saya mau bertanya, tapi sedikit keluar dari tema tadi. Masalah sholat apa itu sholat jamak gitu kan? Itu pernah dalam perjalanan kan? Nah terus tuh sebenarnya nggak jauh sih perjalanannya, jalan-jalan gitu wisata kan? Nah pas sholat zuhur, jadi kami agak terlambat berjamaah kan? Nah, jadi pas sudah salam, karena kita terlambat 1 rakaat, kita berdiri lagi kan, sholat lagi. Nah, terus pas setelah itu yang kawan-kawan ini lanjut sholat, kami nggak tahu kan, rupanya dia di jamak gitu kan. Jadi maksud saya itu yang boleh kita jamak itu waktunya tuh gimana gitu, perjalanan berapa jauh kayak gitu ya, kita aja tak. Baik, terima kasih luar biasa sudah bertanya kepada sholat yang berjamaah dan kira-kira syaratnya apa aja yang boleh dijamaah? Ya baik, ini menjamak ya, menjamak sholat. Ada dalil yang menunjukkan dan itu memang dibolehkan oleh Allah. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dalam Quran surah An-Nisa Allah berfirman, ketika kamu dalam perjalanan maka tidak mengapa, kata Allah, tidak mengapa, dibolehkan
kamu untuk meringkas sholat. Ini dalil ada memang kemuliaan yang diberikan kepada mereka orang yang sedang musafir. Pertanyaannya, musafir itu siapa? Jadi musafir itu ibu, ini yang harus kita pahami dulu agar kita paham. Oh, kalau sudah dia musafir maka ada dibolehkan berlaku untuk sholat dibuat ringan, artinya boleh dijamak, boleh dikosor atau dijamak kosor. Ketika musafir itu syarat 3. 1, dia niat untuk melakukan perjalanan jauh, niat dulu. Yang kedua, perjalanan jauhnya itu menurut mazhab Imam Syafi'i itu 85 kilo minimal. Dan yang ketiga, tujuannya dalam kebaikan perjalanan itu. Maka ketika 3 ini terpenuhi, maka dia disebut sahlah musafir. Tapi ketika 3 ini tidak terpenuhi, dia bukan musafir. Contoh, dia perjalanan jauh 85 kilo ini Mbak Julia, tapi dia tidak punya niat untuk melakukan musafir. Dia jalan jauh dan tujuannya baik, tapi tidak ada niat. Contoh siapa? Mereka yang ikut nih balap Grand Prix itu kan, balap itu kan berapa ribu kilo ya. Tapi mereka tidak, bukan musafir. Termasuk misal anak kambing kita lepas, kita kejar sampai ke Mumpo-Mumpo, kita kan sudah lebih itu 85 kilo. Tapi karena tidak ada niat untuk melakukan perjalanan jauh, maka tidak musafir. Atau sudah ada niat untuk berjalan jauh 85 kilo lebih, tapi niatnya dalam keburukan, mau ke Jakarta, mau merampok misalnya, maka dia bukan musafir. Jadi 3 ini syarat disebut musafir. Ketika terpenuhi 3 syarat, dia ada niat minimal 85 kilo, tujuannya dalam kebaikan, sah dia musafir. Kalau dia musafir, maka berarti dibolehkan dia ada 3 pilihan. 1, boleh menjamak sholat. Menjamak itu artinya mengumpulkan 2 waktu sholat. Zuhur dikumpulkan dengan asar, maghrib dikumpulkan dengan isya. Ini cuma pasangannya. Jadi dikumpulkan artinya sholatnya tetap 4 rakaat, sholatnya tetap kalau maghrib 3 rakaat, cuman dikumpulkan, dikerjakan dalam 1 waktu. 2 waktu sholat zuhur dan asar dikumpulkan 1 waktu, digabungkan. Kalau dikerjakan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau zuhur asar dikerjakan nanti dikerjakan di waktu asar namanya jamak takhir. Maka tadi ketika ibu tadi, teman ibu langsung menjamak habis salam kemudian langsung sholat asar, maka itu boleh. Harusnya ajak lagi berjamaah. Karena rugi kalau kita sholat itu sendirian, sangat rugi. Karena kan berjamaah itu sholat berjamaah, tafdulu bi sholati fazi bisa wa isrina darajah. Keutamaan sholat berjamaah itu dibanding sendirian 27 derajat keutamaannya. Sementara 1 derajat itu setara dengan 500 tahun perjalanan. Bayangkan itu. Maka harusnya tadi temannya ngajak, ayo kita berjamaah untuk menjamak sholat asar. Harusnya begitu ibu. Jadi kapan tadi menjamak? Dari zuhur asar boleh dikerjakan. Kita boleh milih di waktu zuhur atau di waktu asar. Tapi ketika kita milih di waktu asar, bisa nanti aja sholat zuhurnya di waktu asar, boleh. Ini namanya jamak takhir. Tapi wajib pasang niat, ya Allah aku sholat zuhur nanti di waktu asar. Jadi begitu ibu. Atau ada pilihan kedua, bukan hanya menjamak tapi mengkosor. Mengkosor itu meringkas. Artinya sholat yang 4 rakaat dijadikan 2. Berarti zuhur, asar, dan isya. Waktunya tetap. Jadi azan zuhur, berhenti kita di masjid, sholat zuhur 2 rakaat. Lanjut lagi kita perjalanan, azan asar, berhenti lagi di masjid, sholatnya 2 rakaat. Azan maghrib, sholat tetap 3 rakaat. Pas azan isya, berhenti kita sholat isya 2 rakaat. Itu pilihan kedua, namanya mengkosor saja. Tapi waktunya tetap sesuai waktu. Ada pilihan yang ketiga, jamak kosor, ini yang paling enak. Sudahlah dijamak, dikosor pula. Sudahlah dia dikumpulkan dalam 1 waktu, diringkas. Jadi zuhur asar dijamak, dan zuhur kerjakan 2, habis itu langsung kerjakan asar 2. Ini yang paling banyak kan kita pilih karena enak. Sudahlah dikerjakan kita 1 waktu, kemudian kita pendekkan jadi 2 rakaat. Jadi ketika musafir ibu ada 3 pilihan. 3 ini boleh. Atau nggak mau milih, ibu mau sholat seperti biasa aja, ikut sebagaimana penduduk yang kita mampir. Sholat zuhur 4 rakaat, 4 rakaat. Nanti lanjut lagi pas asar, sholat lagi 4 rakaat sebagaimana orang di situ, orang Bukit. Boleh juga. Tapi rugi kan, ada tawaran tadi dari Allah. Jadi ada 3 pilihan ketika musafir. Begitu. Terima kasih Ustaz. Itu ya Bu ya, artinya ada 3 pilihan Iya. yang memudahkan sekali ya. Ustaz dan juga ibu-ibu nanti akan dilanjutkan untuk pariwara berikut dengan pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Produk.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kalbu dengan tema hari ini dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Masih bersama dengan kita Ustaz dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman Pagar Dewa. Nah, Ustaz, mungkin ini kita baru memiliki kesempatan bertanya di segmen terakhir ini. Boleh ibu-ibu yang mau bertanya? Silakan. Dari Ibu. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya boleh di depan, Ibu? Boleh pakai mic satu lagi. Oh iya, satu lagi aja. Majelis Taklim Ar-Rahman Pagar Dewa. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Apa pertanyaan saya? Kalau kita mau sholat kan ada qobliyahnya. Itu kan kalau sudah azan kita sholat qobliyah itu. Tapi kalau kita sedang azan, kita lagi di jalan, terus kita pulang ke rumah, apa masih bisa kita mengerjakan qobliyahnya? Itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih Ibu sudah bertanya. Sunnah qobliyah berarti. Iya. Kalau di sampai rumah, azannya sudah lewat. Bisa sholat sudah apa gimana, Dokter? Baik, ada hadis itu bainal azan wal iqamah as-shalah. Antara azan dan qomat itu ada sholat yang disebut sholat qobliyah. Jadi bagaimana kasusnya ketika kita di jalan, orang sudah selesai azan, kemudian sampai rumah, apakah kita sholat qobliyah atau langsung sholat wajib? Maka yang harusnya kita sholat qobliyah dulu, qobliyah dulu baru sholat wajib. Karena ada kasus itu dicontohkan, Nabi itu pernah kesiangan waktunya, kesiangan sholat subuh. Jadi balik dari perang, sahabat mengajak Nabi istirahat, Rasul kita istirahat dulu. Padahal tanggung sebentar lagi mau sampai masuk Madinah. Karena permintaan sahabat ya udah. Cuma Nabi berpesan kepada Bilal, Bilal kau jangan tidur ya. Kenapa? Karena sebentar lagi mau masuk waktu subuh. Oke, sahabat Nabi dan sahabat tidur. Bilal dia menyender-nyender di kaki onta, ketiduran. Maka memang orang yang hobi nyender itu sering ketiduran kalau dengar ceramah. Maka akhirnya apa yang terjadi, Bu? Kesiangan, matahari terbit. Bayangkan Ibu, jadi ini kasus memang yang Allah buat untuk jadi pelajaran hukum untuk kita. Oh, ketika kesiangan apa yang terjadi? Nabi perintahkan Bilal azan. Bilal azan tetap. Kemudian tidak langsung sholat subuh, sholat qobliyah dulu. Qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, baru sholat subuh. Pelajarannya, berarti walaupun kita tadi sudah kesiangan, maka dianjurkan dulu sholat sunnah qobliyah, baru sholat wajib. Nah ini hukumnya Ibu. Jadi walaupun tadi sudah selesai azan, walaupun mungkin waktunya sudah panjang, sudah lewat panjang, maka lebih baik sholat sunnah dulu, baru kita sholat wajib. Sholat qobliyah dulu, baru sholat wajib. Kenapa? Pentingnya sholat sunnah itu Ibu, sampai inilah sholat sunnah ini nanti untuk yang menyempurnakan kekurangan sholat wajib kita yang rusak. Sholat sunnah itu bahkan ada hadis kan, siapa yang sholat sunnah 12 rakaat, dia dibangunkan Nabi, kata Nabi, dia dibangunkan oleh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan rumah di sorga. Pentingnya sholat sunnah itu minimal 12 rakaat. 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. 12 rakaat ini kita jaga, dapat jaminan rumah di surga. Nabi yang jaga. Masya Allah. Ibaratnya kalau turun juga bisa qobliyah itu. Ya, termasuk qobliyah, apapun sholat wajib. Jadi setiap sholat wajib pasti ada qobliyah. Setiap sholat wajib pasti ada qobliyah. Tapi tidak setiap sholat wajib ada ba'diyah. Ba'diyah ya Ibu, bukan mahdiyah. Ba'diyah. Begitu. Terima kasih banyak Ustaz Ya, kepada sama-sama. video yang sudah memberikan tausiah dan juga jawaban. Terima kasih banyak Ibu-ibu atas partisipasinya. Terima kasih banyak. Kita semoga bisa bertemu lagi ya di lain waktu. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Akhirnya saya Julia Hantarti mewakili seluruh kerabat saya yang bertugas pada diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث